Setelah sukses dengan ajang Ibu-Ibu Kota Awards 2019, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk kembali menghelat Ibu-Ibu Kota Awards 2020. Ya, tahun ini Ibu-Ibu Kota Awards akan mengangkat kisah inspiratif dari 20 sosok Sri Kandi Jakarta yang berkontribusi terhadap penanggulangan pandemi COVID-19 di Jakarta. Setelah sukses dengan ajang Ibu-Ibu Kota Awards 2019, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk kembali menghelat Ibu-Ibu Kota Awards 2020. Tahun ini, Ibu-Ibu Kota Awards akan mengangkat kisah inspiratif dari 20 sosok Sri Kandi Jakarta yang berkontribusi terhadap penanggulangan pandemi COVID-19 di Jakarta. Kisah inspiratif 20 sosok nominator nantinya akan tayang di media sosial pada 10 Oktober 2020 dan akan menjalani tahap seleksi dari 10 juri yang dipilih oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi insya Allah apa yang muncul, sosok-sosok yang ada hari ini adalah sosok-sosok yang konsisten, dedikasi tinggi, tulusnya tinggi. Bahkan ketika ditanya apa sih yang mendorong ibu-ibu ini untuk berbuat sesuatu untuk lingkungannya. Semuanya berawal dari keluarga. Semuanya berawal dari ketulusan yang luar biasa untuk bisa berkontribusi. Ada kepuasan tersendiri bagi mereka untuk bisa mempunyai dampak terhadap lingkungan. Melalui ajang Ibu-Ibu Kota Awards diharapkan dapat menghadirkan sisi humanis dari kehidupan sosial di Jakarta dan membangkitkan semangat bagi warga Jakarta untuk bersama-sama menghadapi pandemi. Lantas apa yang berbeda di ajang Ibu-Ibu Kota Awards 2020 tahun ini? Kita telah terhubung dengan Ibu Ferry Farhati selaku Ketua PKK DKI Jakarta dan penggagas Ibu-Ibu Kota Awards. Selamat pagi Bu Ferry, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ferry, sebelum kita bicara tentang apa sih yang unik dari Ibu-Ibu Kota Awards tahun ini, aku mau Ibu Ferry menjelaskan sedikit, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu atau lupa tentang apa sih sebetulnya tujuan utama diadakannya Ibu-Ibu Kota Awards ini, Bu. Iya, jadi Ibu-Ibu Kota Awards ini merupakan ajang apresiasi yang kita berikan untuk sosok perempuan penggerak di Jakarta yang melakukan aksi hidup baik untuk lingkungan sekitarnya. Dan cerita-cerita mereka jarang sekali muncul ke permukaan. Kemudian kita ingin kisah-kisah ini mulai nampak dan dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang. Tujuan yang lain adalah selain mengapresiasi, ketika kisah-kisah ini berputar di masyarakat, saya berharap kisah-kisah mereka bisa menyatukan hati warga Jakarta dan membuat suasana Jakarta menjadi lebih humanis dan penuh harapan. Baik, jadi lebih humanis dan penuh harapan ini sangat menginspirasi. Ibu, kalau kita lihat berkaca pada tahun lalu, banyak sekali Sri Kandi yang memang bergerak di bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan. Nah, untuk tahun ini sedikit berbeda dan istimewa karena kondisinya di tengah pandemi dan mereka juga dilihat dari kontribusinya terhadap penanggulangan pandemi. Apakah mereka Sri Kandi relawan baru yang muncul saat pandemi atau memang sudah lama menekuni bidang ini? Mereka adalah sosok-sosok penggerak yang kita tahu memang masa pandemi ini kita mengalami banyak gangguan ya, artinya perlu penyesuaian dan lain-lain. Yang menonjol dari mereka tetap bergerak walaupun dalam situasi pandemi, tidak sebatas memikirkan bagaimana mereka bisa melewati pandemi ini sendiri, tapi secara bersama-sama tetap memikirkan kehidupan dan kesejahteraan warga di sekitarnya. Dan kembali ke tujuan acara, kita ingin kisah-kisah ini melihat pengalaman dari melewati masa pandemi. Kita lihat banyak sekali orang-orang baik yang ikut bersama-sama membantu melewati masa pandemi ini, membantu memberi makan untuk suster, kemudian untuk dokter-dokter dan lain-lain. Kelihatan sekali mereka muncul. Dan ibu-ibu penggerak ini tetap melakukan aksi hidup baiknya dan ikut memperdulikan, memperhatikan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya walaupun dalam masa pandemi ini. Baik, ini kan dari hasil kurasi yang dilakukan oleh teman-teman panitia muncullah 20 nominator. Untuk tahun ini Bu, sebetulnya penilaian yang menjadi titik besar gitu, penilaian untuk pemenang dari Ibu-Ibu Kota Awards ini apa sih Bu Ferry? Oke, jadi
Ibu Ibu Kota Award ini dinominasikan oleh warga. Jadi bukan self nominated dan tidak kemudian mengusulkan nama saya masuk sebagai calon, tetapi dari warga. Kemudian ini bukan kompetisi. Jadi yang kita lakukan adalah mengangkat kisah-kisah mereka. Kalau tidak ada ajang ini, mungkin ceritanya akan tidak muncul ke permukaan. Tahun ini kita menerima 140 sosok, 140 usulan dari warga terhadap tokoh-tokoh di sekitar mereka. Dari 140 ini kemudian kita verifikasi dan selami bersama dengan tim seleksi. Ada kurang lebih dari organisasi yang saya pimpin, PKK, Dekranasda, YKI, dan juga bersama dengan Dharma Wanita Persatuan DKI Jakarta. Kemudian cerita-cerita ini diperkaya oleh wali kota, ibu wali kota, dan ibu bupati yang memang berhubungan langsung dengan mereka. Jadi mereka bisa kontak lurahnya, RT-nya, kemudian menggali lagi cerita dari warga sekitar. Dari 140 ini kemudian kita memutuskan 20 kisah yang inspiratif dan bisa kita angkat dalam acara gelar bicara yang kita buat untuk tahun ini. Baik. Kalau dilihat tahun lalu memang begitu sukses dan Ya. bisa langsung menyentuh gitu karena bisa langsung bertemu. Nah, ini saat pandemi mungkin bisa dilakukan hanya secara virtual atau memang ada keterbatasan tersendiri untuk survei atau verifikasi. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh tim Ibu sendiri untuk bisa menentukan yang terbaik dari yang terbaik? Untuk tahun ini kita merekrut relawan yang bisa ikut mendukung acara kami. Harapannya selain itu juga ada kisah-kisah yang mereka tangkap dari para relawan ini. Tahun ini ada 400 yang mendaftar menjadi relawan dan harapannya mereka tersentuh dengan kisah-kisah mereka. Kemudian terpilih 60 untuk ikut aktif dalam kepanitraan dan seleksi dan lain-lain. Kemudian untuk kisah-kisah ini bisa terungkap, kami melakukan wawancara secara yang kita sebut gelar bicara. Jadi tokoh ini diwawancara bersama host-host dari influencer, kemudian anchor, ada juga tokoh-tokoh masyarakat mewawancarai kisahnya. Dan setiap hari Sabtu dan Minggu kita gelar ada acara gelar bicara di YouTube channel kami. Jadi memang lebih banyak menggunakan channel-channel sosial media untuk menyebarkan kisah-kisah mereka. Oke, jadi dari kanal bicara tadi, talk show Iya. tadi, itu kita gali sebetulnya informasi dan kiprah-kiprah ibu-ibu kota yang memberikan inspirasi begitu ya kepada masyarakat. Bu, sebetulnya untuk tahun ini apa harapan khusus dari Ibu Ferry sendiri untuk para nominasi, terus kemudian juga untuk masyarakat kita di Jakarta, terkhusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sekarang dirasakan tidak hanya di Jakarta, di Indonesia, dan seluruh masyarakat dunia? Harapannya adalah bahwa ajang Ibu-Ibu Kota Awards ini bisa memberikan inspirasi bagi seluruh warga Jakarta dan melihat sosok-sosok mereka ini, apa yang mereka lakukan mungkin sederhana dan lingkupnya di lingkungan mereka, tapi saya bilang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Saya selalu menggambarkannya dengan akupuntur. Akupuntur itu titiknya satu, tapi dampaknya bisa di tempat lain. Dan yang dilakukan oleh ibu-ibu ini adalah titik-titik gerak aksi hidup baik yang dilakukan di seluruh Jakarta. Kalau kisah ini kemudian diangkat ke permukaan, insya Allah semua warga bisa tahu bahwa banyak sekali orang yang berupaya untuk membuat Jakarta menjadi lebih penuh harapan dan juga humanis dan harmonis, insya Allah. Oke, amin. Itu yang kita harapkan dan bisa juga diadopsi oleh orang-orang lain dan bisa menjadi inspirasi ya. Terima kasih banyak Ibu, selamat kembali beraktivitas dan tetap jaga kesehatan. Ya, pemirsa, selanjutnya kita akan melanjutkan perbincangan tentang inovasi masker bercorak budaya Nusantara. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.